Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat AFC dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan guru kita Abuya Habib Ahmad Al-Habsyi. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang sedang terjadi. Abuya, mau bertanya nih, terkait dengan isu-isu ataupun permasalahan yang sedang viral nih Abuya, tentang boykot produk yang terkait dengan atau terafiliasi dengan Israel. Bagaimana nih menurut Abuya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwa illa billah. Yang pertama, kita ingin mengucapkan dulu jazakumullah ahsanal jaza, ribuan terima kasih atas nama kaum muslimin, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh negeri ini, kepada Majelis Ulama Indonesia yang sudah berani, tegas, lugas memberikan sebuah fatwa haram hukumnya bagi siapapun yang membeli, yang memasarkan, yang ikut membantu semua produk-produk yang ada di negeri ini yang terafiliasi mendukung kekejaman, kebrutalan, kebengisan Zionis Israel laknatullah. Apapun produknya, apapun perusahaannya, baik yang dimiliki Yahudi atau dimiliki oleh negara lain seperti Amerika, Inggris, apapun yang dia terbukti dari keuntungan barang yang mereka jual di negeri kita ini, sekian persen mereka memberikan sumbangsi dana, sumbangan kepada perjuangan Israel laknatullah, maka hukumnya haram. Kita sambut dulu fatwa ini dengan sukaria, dengan gembira. Mudah-mudahan insya Allah akan menumbuhkan semangat kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita nggak bisa menyumbang Palestina, paling tidak jangan jadi donatur Israel. Kalau nggak bisa jadi donatur Palestina, jangan jadi donatur Israel. Maka fatwa ini solusi untuk kita cut, menghentikan semua transaksi apapun yang dengan kita membeli barang mereka memperkaya ekonomi mereka, lalu membuat mereka makin gencar mengirim peluru, rudal, bom, dan lain sebagainya yang mereka pakai untuk membunuh, mendolimi, membantai, menggenosida semua saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Tentu ada yang bahagia, ada yang senang, pasti ada yang kebakaran jenggot, ada yang kesetanan, ada yang dia kejang-kejang, biasa namanya. Yang namanya setan itu nggak akan senang yang namanya kebaikan, betul? Ya, yang paling susah itu ngadepin manusia wujudnya, otaknya kayak lebih gila dari setan. Betul? Dan jangan salah, di Indonesia ini juga banyak loh antek-antek Israel, antek-antek Israel Yahudi. Israel Yahudi bermata sipit. Banyak loh sekarang. Mereka pasti nggak senang, lalu mencari-cari celah untuk bisa menyerang MUI, atau paling nggak bikin fatwa ini biar nggak dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak pasti. Intinya sebagai orang muslim, kalau kita ikut manut taat kepada Majelis Ulama, karena di dalam Majelis Ulama ini bukan hanya satu kiai loh, bukan hanya satu habib, bukan hanya satu ulama, tapi ini berisi bermacam-macam ulama yang punya kapabilitas dari sisi keilmuan, dan semuanya insya Allah tidak diragukan. Dan mereka mengeluarkan fatwa itu sudah melalui proses pendalaman, pemikiran, pemusyawaratan, betul-betul dengan proses yang sangat dalam. Jadi artinya nggak menurut hawa nafsu mereka. Nah, mungkin pasti ada yang bertanya-tanya nih, setelah isu ini terus berkembang, isu ini beredar, ya pasti ada yang bertanya-tanya. Jangankan yang sedang nonton nih, wajah-wajah yang mau bertanya kelihatan. Iya nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abu ya. Akhir-akhir ini kan lagi gencar-gencarnya boikot produk-produk Israel, Abu ya. Nah, itu bicara boikot itu bicara dengan muamalah ya. Nah, boleh nggak sih kalau kita itu bermuamalah atau berbisnis, bekerja sama dengan orang-orang yang non-Islam gitu, Abu ya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Bolehkah kita bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Karena di negeri kita ini kan ada orang Cina, tapi mereka hidupnya berdampingan dengan kita. Ada orang-orang kafir, tapi mereka hidupnya bersosialisasi dengan kita. Yang perlu diingat, dalam Quran kita sudah diajarkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ada dua yang bisa menjadi patokannya. Dalam Quran itu disebutkan kita boleh bermuamalah, berbuat baik kepada mereka selama dua hal ini tidak mereka langgar. Satu, lam yuqatilukum fiddin, selama mereka tidak memerangimu dalam urusan agama. Sekarang saya mau tanya, Israel merangin saudara kita di Palestina nggak dalam agama? Iya. Saudara kita mau sholat di Aqsa diganggu, dilarang, bahkan tidak sedikit dibom. Mereka lagi di dalam masjid ditembakin, betul? Berarti mereka sudah melanggar, sudah gugur kriterianya. Di Indonesia, alhamdulillah banyak orang non Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, tapi mereka nggak pernah mengganggu kita dalam urusan ibadah. Kita menghargai mereka, mereka pun menghargai kita. Konsepnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama mereka saling menghargai kita dalam urusan ibadah dan kita pun menghargai mereka, maka kita boleh bermuamalah dengan mereka. Tapi kalau mereka sudah memerangi kita, apalagi dalam urusan agama, maka nggak boleh lagi kita bermuamalah dengan mereka. Itu yang pertama. Paham? Paham. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, kata Allah. Selama mereka ini tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dari kampung kalian, dari negeri-negeri kalian. Sekarang kita lihat rekam jejak Zionis Israel. Mereka ini datang ke negeri Palestina nggak punya tempat. Israel ini, Yahudi ini bangsa lontang-lantung. Ke Jerman dibantai oleh Hitler. Lalu ada rekamannya loh, terbuka semua file-filenya. Berapa ribu orang-orang Yahudi mengungsi, meninggalkan Jerman, mereka menuju ke negeri mulia dan penuh berkah namanya Palestina. Palestina itu negeri yang berkah karena didoakan Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik fi Yamanina wa Syamina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri Yaman dan Syam. Syam ini termasuk di dalamnya Palestina. Israel Yahudi tahu kalau ini negeri berkah dan tahu masyarakat yang ada di sana ini akhlaknya berguru kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim tinggal di sana. Nabi Ibrahim itu punya sifat, salah satunya senang dengan tamu. Urusan ikramud dhaif, memuliakan tamu, jangan ditanya Nabi Ibrahim. TOP BGT. Top banget. Urusan memuliakan tamu, Nabi Ibrahim luar biasa. Pergilah orang Yahudi ini dengan ribuan anggota keluarganya sampai di sana, betul disambut oleh orang-orang Palestina saudara kita. Disambut dengan ahlan wa sahlan. Mereka nggak punya rumah, dipinjemin rumah. Nggak punya makanan, disiapkan makanan. Mereka nggak ada pakaian, diberikan pakaian. Kedatangan mereka dianggap seperti saudara jauh. Lambat laun yang bertamu jadi maling. Mereka merampas, mengusir orang yang punya rumah dari rumahnya, mengusir yang punya negeri dari negaranya, dan mau menghapus peta Palestina dari peta dunia.
Berarti mereka sudah melanggar dalam ayat Quran, walam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari negerimu, kamu boleh bermuamalah, berlaku adil, berbuat baik dengan mereka. Tapi kalau sudah itu mereka langgar, maka nggak ada lagi alasan kita boleh berbuat baik dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, dan berlaku adil dengan mereka. Jadi sudah tepat kalau MUI mengeluarkan fatwa haram. Kenapa? Karena Yahudi sudah melanggar 2 poin ini. Gitu ya. Tapi walaupun tepat, tetap sayang 1000 sayang. Kalau bagi Abuya terlambat MUI mengeluarkan fatwa ini. Alhamdulillah, Abuya sudah dari 8 tahun yang lalu, setiap kali ceramah di mana saja, selalu Abuya bilang kepada semua jamaah, haramkan minuman Yahudi masuk ke dalam masjid kita. Kita mulai jihad dari air minum dulu, nanti baru meningkat ke produk-produk lainnya. Masa yang ceramah ulama kita, Habib kita, Gus kita, Ustadz kita, yang hadir jamaah kita, acara di tempat ibadah kita, kok yang ngucuk-ngucuk masuk, ngambil berkah, ngambil untung, mengolah potensi jaringan kita, justru musuh kita yang untungnya dia ambil dari kita, dia bunuh saudara kita di Palestina. Berarti kita nggak sadar dengan kebodohan kita sudah melanggar larangan Allah. Apa larangan Allah? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita nggak boleh tolong menolong, 1 dalam dosa, 2 dalam permusuhan. Lalu tolong menolong apa yang dibolehkan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu hanya boleh dalam urusan kebaikan dan semua aspek yang menghantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi lebih baik MUI terlambat daripada tidak sama sekali. Betul? Betul. Ada pesannya tuh, late is better than never. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi 2 poin itu, selama mereka tidak memerangi kita dalam urusan agama, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka kita boleh bermuamalah dengan mereka. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, tempat apa saat ini inilah saya Gua sedang berada di kawasan Al-Kahfi. Masjidil Seperti apa Aqsa, ceritanya? Palestina. Kita simak sama-sama. Ada Bismillah. sebuah pesan dari